Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengurus sebuah jasad di suatu tempat, yang dimana jasad tersebut langsung ia mutilasi dan dikubur setelahnya. Tidak lama dari itu, scene berpindah kepada seorang pria bernama Jack yang sedang menunggu di tepi jalan. Menariknya, di jalan ini terdapat sebuah tanda jalan yang berkata jangan pernah memberikan tumpangan kepada siapapun. Belum diketahui pasti apa maksudnya, tapi yang jelas tiap-tiap mobil yang lewat di jalan itu sama sekali tidak pernah memberikan Jack tumpangan, baik itu dari pendatang baru ataupun warga di wilayah tersebut. Jack yang sendirian cuma bisa pasrah sambil menahan emosinya. Seiring berjalannya waktu, Jack berjalan dan berjalan sampai pada akhirnya ia tidak sengaja melihat seorang pria dan seorang wanita yang sedang cekcok. Dari situlah si pria langsung pergi begitu saja serta meninggalkan mereka berdua di tengah jalan. Setelah ditanya lebih jauh, ternyata wanita ini bernama Veronica, yang dimana ia adalah orang Prancis asli, namun ia sangat mampu berbicara bahasa Inggris bahkan sangat fasih. Sedangkan Jack merupakan orang Inggris asli dan sayangnya ia sama sekali tidak mengerti bahasa Prancis. Sebagai informasi, Jack sedang berada di negara Prancis yang sialnya di saat mau pulang, ia malah dirampas oleh begal di tengah jalan. Akibat peristiwa itu, seluruh uangnya, sebuah handphone dan juga sebuah mobil yang sudah ia bawa malah dirampas oleh begal-begal yang tidak bertanggung jawab, terkecuali sebuah paspor yang masih ada di tangannya dan masih disimpan sampai sekarang. Perbedaannya dengan Veronica yang memang tinggal seorang diri saja serta berniat merantau ke negara lain karena tidak punya siapa-siapa lagi di wilayah ini. Ia bercerita kalau kedua orang tuanya sudah meninggal akibat sakit kronis, yang tentu saja membuat Veronica merasa sedih. Ketika malam sudah tiba, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di area pepohonan sambil menghangatkan tubuh. Pada situasi tersebutlah Veronica bercerita kalau belakangan ini ia sedang berlatih untuk membuat tanda tangan. Singkat waktu, Jack terbangun dan ia melihat Veronica sudah tidak lagi berada di sebelahnya. Ternyata perempuan itu sudah berada di sebuah danau, yang ujung-ujungnya Jack langsung nyemplung juga ke danau itu. Setelah mandi bersama, lanjutlah perjalanan mereka dengan berjalan kaki sambil menyusuri ruas jalan yang ada di wilayah tersebut. Siapa sangka, sudah pasrah sama keadaan, mereka malah melihat sebuah mobil yang berniat memberikan mereka sebuah tumpangan. Namun rasa semangat sama sekali tidak ditunjukkan oleh Veronica, melainkan ia mulai merasa takut dengan seorang pria yang berniat menolong mereka. Pria bernama Tony itu adalah penduduk asli di wilayah ini dan ia tidak begitu lancar untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Oleh karena itulah, ia pun memutuskan untuk mengajak Jack bersama Veronica agar menginap dulu di rumahnya, serta bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris. Apa boleh buat, Jack tidak bisa menolak ajakan itu dan mereka pun langsung berangkat ke rumah pria tersebut. Kemudian Jack bersama Veronica yang sudah tiba langsung disambut oleh istrinya Tony yang bernama Mary. Dari situlah Jack mulai diantar ke kamar tidurnya oleh Mary, sedangkan Veronica akan diantar oleh Tony. Setelah Mary meninggalkannya sendirian di kamar, Jack yang sudah merasa lelah pun langsung merebahkan dirinya di atas ranjang serta tidur begitu saja. Setelah terbangun, waktu sudah berganti ke malam hari, yang dimana Jack mulai kepo dengan sebuah kotak masa lalu keluarganya Tony. Ketika kotak itu dibuka, terdapat beberapa lembar foto dari masa mudanya Tony maupun Mary. Tidak sampai di situ, di kotak tersebut juga terdapat sebuah foto dari seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan. Atas apa yang sudah ia lihat, Jack yakin kalau Tony bersama Mary tidaklah tinggal berdua saja di rumah ini. Walaupun pada faktanya sampai sekarang ini Jack bersama Veronica masih saja tidak pernah melihat kehadiran seorang anak perempuan maupun anak laki-laki di hadapannya. Selesai makan malam, Jack sengaja menghampiri Veronica yang lagi merokok di teras rumah. Biar makin dekat, Veronica pun bercerita bahwa ia tadinya mempunyai seorang adik. Tapi miris, adiknya itu malah terlindas oleh traktor di saat mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang. Lalu Jack pun kembali lagi ke dalam rumah sambil menemani Tony untuk menonton TV. Di malam itu, Jack berkata kalau ia akan bergegas pergi dari rumahnya Tony, dikarenakan ia harus segera pulang ke Inggris untuk memberitahu kabar kepada keluarganya. Begitu juga halnya dengan Veronica yang berencana untuk merantau di negara lain demi keberlangsungan hidupnya. Tidak lama dari itu,
Iseng-isenglah Jack bertanya kepada Tony, "Apakah kamu memiliki anak?" Tapi anehnya Tony menjawab kalau ia tidak memiliki anak sama sekali. Lantas kalau begitu, anak siapa yang sempat dilihat oleh Jack di dalam kamarnya? Tentu saja Jack merasa terheran-heran dengan pernyataan Tony. Tapi Jack nggak mau ambil pusing dan langsung berniat untuk tidur. Saat terbangun, Jack langsung mandi selayaknya orang normal. Tapi entah kenapa suasana di rumah itu sangatlah sunyi. Dan Veronica juga tidak terlihat sama sekali. Di saat itulah, pikiran aneh-aneh sudah membayang-bayangi Jack muncul lagi kepada Tony. Secara tiba-tiba sambil menggenggam sebuah palu di tangannya, Tony berkata Veronica sudah pergi dari tadi subuh. Dan ia tidak enak untuk membangunkan Jack yang sangat pulas dengan tidurnya. Dari perkataan itulah, semakin membuat Jack mencurigai perbuatannya Tony. Walaupun Tony sendiri mengaku bahwa ia baru selesai memperbaiki pintu lemari. Namun, Jack mulai mempercayai perkataan Tony setelah ia melihat sebuah surat yang sengaja ditulis oleh Veronica sebelum benar-benar pergi dari rumah ini. Tapi siapa sangka, dari surat itulah Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya tanda tangan Veronica yang sangat-sangat tidak cocok dengan apa yang sempat ia lihat ketika mereka terdampar di pinggir jalan. Hanya saja baru sadar akan kejanggalan tersebut, Jack malah dihajar oleh seseorang sampai-sampai ia pingsan pada saat itu. Ketika terbangun, ia pun sudah diangkut ke sebuah mobil pick-up yang dimana mobil tersebut juga sempat terlihat di awal film. Usut punya usut, Jack sengaja disekap oleh seorang pria parubaya yang bernama Tom. Sudah bisa dipastikan, Jack langsung berpikir kalau ia sedang berada di sarang psikopat. Apalagi Tom juga tidak memberikan informasi lebih banyak selain menyuapinya dengan sepiring makanan. Nggak taunya, segala ancaman yang diberikan oleh Tom kepada Jack hanyalah sebuah gertakan biasa. Tentu agar ia tidak lagi berontak seperti anak kecil pada saat itu. Bahkan ikatan tali yang ada di tangannya Jack juga sengaja dibuka dan seketika itu juga Tom langsung memotretnya dengan sebuah kamera. Entah tujuannya apa, tapi yang jelas ia pun kembali mengangkut Jack ke dalam mobil sambil disekap dengan beberapa lakban. Tidak sampai di situ, Tom juga berniat untuk membius Jack dengan sebuah jarum suntik yang sudah ia siapkan. Beruntungnya, baru saja mau disuntik, Tom malah berfokus sama kompornya yang masih menyala sampai-sampai menimbulkan asap. Dari situlah Jack langsung berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin serta kabur sejauh-jauhnya dari incaran pria tersebut. Langkah demi langkah ia lewati, sampai pada akhirnya ia berhasil kembali lagi ke rumahnya Tom. Dan ia melihat Mary bersama suami lagi bersiap-siap untuk pergi. Setelah mereka berdua pergi, disitulah Jack langsung masuk ke dalam rumah sambil mencari keberadaan Veronica yang tidak ditemukan. Dan benar saja, Veronica sudah disekap di salah satu ruangan. Serta tanpa basa-basi lagi, Jack langsung membebaskannya pada saat itu juga. Namun, sialnya di saat yang bersamaan, Tony bersama Mary sudah balik lagi ke rumah itu. Padahal Jack maupun Veronica baru saja bernafas lega. Apa boleh buat, daripada ketangkap basah di dalam rumah, lebih baik mereka berdua kabur sekencang mungkin meskipun ujung-ujungnya pelarian mereka itu mulai disadari oleh Mary maupun Tony yang sudah terlihat panik. Pelarian itu gak sebanding, karena yang satunya mengejar menggunakan mobil, sedangkan yang satunya lagi cuma berlari menggunakan kaki. Alhasil, mereka berhasil mengejar Veronica bersama Jack di sebuah ladang. Dan mereka harus berhadapan dengan Mary maupun Tony. Masih belum menyerah begitu saja, Veronica pun langsung mengajak Jack untuk kabur ke sebuah kabin yang dimana mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya. Hanya saja siapa yang mengira ternyata kabin itu merupakan kabinnya Tom. Dan ia pun juga sudah tiba di kabin tersebut. Tapi Tom langsung dibikin bingung setelah Veronica menunjukkan dirinya di hadapan Tom. Pada saat itu jugalah Jack langsung mengancam Tom dengan sebuah shotgun sampai-sampai ia harus kepleset dan tertancap ke besi tajam. Entah rencana apa yang akan dilakukan oleh Veronica, tapi yang jelas ia malah menyembunyikan keberadaan Jack dengan sebuah terpal. Ditambah lagi Veronica masih belum puas dengan penderitaannya Tom, dan ia langsung menusukkannya sebuah pisau tepat di dadanya. Kemudian masuklah Tony bersama Mary ke dalam kabin tersebut, yang dimana Tony langsung berbicara menggunakan bahasa Prancis kepada Veronica. Tidak lain tidak bukan dengan bahasa Prancis itu, ia pun memanggil Veronica dengan sebutan anak.
Bahkan ia juga sempat membayangkan wujud dari Veronica ketika ia masih kecil. Dengan kata lain, selama ini Veronica sudah berbohong kepada Jack. Dan begitu juga halnya dengan Tony yang sudah berbohong kepada Jack. Disinilah terbongkar sudah kalau Veronica merupakan seorang pembunuh berantai yang bisa membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas. Apalagi Veronica juga sempat membunuh adik laki-lakinya secara sadis serta memutilasinya setelah mereka baru saja selesai bermain petak umpet. Maka dari itulah di awal film kita diperlihatkan sebuah jasad dan seorang pelaku yang dimana scene itu menjelaskan kebrutalan si Veronica sendiri. Namun sayangnya, dikarenakan Jack sudah mencurigai Tony dan Mary, ia pun tidak ingin lagi mendengarkan penjelasannya Mary maupun Tony yang secara fakta merupakan orang tua dari Veronica. Naasnya baru saja ingin memberitahu Jack dengan bahasa Inggris, Mary langsung dihajar oleh Veronica sampai pingsan. Sedangkan kali ini hanya tersisa Tony yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ia pun mau gak mau cuma bisa pasrah saja setelah ditinggal oleh Veronica beserta Jack. Setelah kejadian tersebut, Veronica langsung mengajak Jack pergi dari desa ini sambil menyetir dengan senyuman bahagia. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Jack sendiri, yang pada faktanya tidak lama lagi ia juga akan dibunuh oleh wanita tersebut. Dan film pun tamat.